Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mengundang narasumber kita malam hari ini, orang tua kita, Bapak Pendeta Henry Lolain dari Ambon, kita akan mendengarkan pujian betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Wow, selamat malam Bapak Ibu. Sambil menunggu narasumber kita malam hari ini, kita dengar pujian betapa hebat kuasanya. Selamat malam Mikael Carlen. Puji Tuhan. Selamat malam Ibu Lince Walado. Apa kabar? Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih buat doanya Tante Lince. Haleluya. Tunggu narasumber kita akan masuk malam hari ini dari Ambon, waktu Ambon jam 10 malam. Amin, terima kasih buat doanya Tante Lince. Iya, sambil menunggu dari Ambon, kuasa Tuhan Marcel Zepang. Selamat malam bro, apa kabar? Sehat semua? Selamat tahun baru. Kuasa Tuhan yang menjaga saya dan saudara Anda sampai di hari yang ke-16 di tahun 2021. Wow, luar biasa Tuhan kita. Kita berdoa buat Sulawesi Barat maupun Sulawesi Utara yang beberapa hari ini maupun hari ini hujan yang luar biasa melanda Manado. Kalau saya tidak salah ada beberapa yang dipanggil meninggal karena longsor yang ada. Cuaca yang Selamat malam Pak Altur dari Sumatera. Wow, terima kasih. Sambil menunggu narasumber kita, selamat malam Pak Jemri Smual, Tuhan berkati. Ada Ibu Seni, Pak Altur. Terima kasih buat dukungan teman-teman sahabat dalam program yang sederhana. Amin Bu Seni, ini guru saya waktu di SD kecil Raranon, murid paling pambai. Haleluya, berkat guru-guru, berkat doa, didikan, ya. Walaupun dulu tidak ada harapan, tapi di dalam Tuhan, lewat nasihat guru-guru, ya. Hari ini saya percaya karena didikan guru-guru yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sambil menunggu narasumber kita malam hari ini dalam program yang sederhana, iya, kita berdoa buat Manado. Iya,
Kuasa Tuhan, malam hambanya. Terima kasih. Terima kasih buat komen-komen sahabat, teman-teman dukungan dalam program Suka-Suka Tuhan malam hari ini. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat hari ini kota Manado hujan yang luar biasa, dan sehingga ada beberapa yang menjadi korban, dan kita berdoa buat kota Manado. Karena apa yang sedang terjadi hari ini saya percaya sedang dalam pengenapan firman Allah. Tapi kita berdoa supaya kita tetap kuat, kita tetap setia dalam Tuhan, kita tetap mencari Tuhan. Lewat peristiwa yang terjadi hari-hari ini, benar-benar kita harus terus mengandalkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan punya narasumber dari Ambon, Bapak Pendeta Henry Lolaen, ya, yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Sambil menunggu beliau akan masuk malam hari ini, join, terima kasih buat dukungan. Sekali lagi, kalau ada alat kami, jaringan kami yang kadang-kadang gambar, memang harus ada alat yang harus diganti. Tapi kita berdoa dengan kesederhanaan, tapi saya percaya firman Allah tidak pernah sederhana untuk memberkati saya dan saudara. Kondisi situasi hari-hari ini membuat kita lebih mengerti, membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, percaya bahwa hanya Tuhanlah pengharapan kita, hanyalah Tuhan tempat kita berseru dan memanggil Dia. Ya, kita akan mendengar sambil menunggu Bapak Pendeta Henry Lolaen akan masuk, ya. Kita akan mendengar pujian. Sepertinya belum, ya. Kita akan dengar lagu dari Bapak Pendeta Aun Datuk, Kau Rangkai Air Mataku Jadi Permata. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Silas-Sitorus. Selamat malam teman-teman. Dukunglah program ini dalam kesederhanaan. Tapi saya percaya apapun yang kita bisa kerjakan hari-hari ini, situasi hari-hari ini, hanya Tuhan yang tahu air mata kita. Hanya Tuhan yang tahu seruan doa kita. Kita percaya dengan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ya. Iya. Kau rangkai air mataku. Sambil menunggu narasumber kita malam hari ini, ya, Dia ubah hidup kita. Dia baik bagi kita. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Satu, dua. Amin. Selamat malam Cafe Kita Tulus. Apa kabar? Tuhan berkati. Saya percaya sehat selalu. Betapa hebat kuasa Tuhan hari-hari ini. Kita percaya apa yang sedang terjadi hari-hari ini, semua ada dalam skenario Tuhan. Terus berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Kak. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Sambil menunggu firman. Iya, masih menunggu narasumber kita. Dialah Yesus kita. Dia tahu air mata kita. Dia tahu doa kita. Kita berdoa buat Sulawesi Utara, buat Manado, apa yang terjadi, ya, supaya Tuhan tolong kuatkan. Haleluya. Punya Pance. Wow, ini adalah saya belajar, ya,
tampil di media. Pak Pance ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu TV Pombo, wah, saya punya pengalaman dengan beliau ketika syuting ya, ternyata di taman. Wah, luar biasa. Thank you, memotivasi saya mulai tampil di medsos. Thank you Pak Pance. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Wow, ada Pak Hence War. Haleluya. Pak Terry, halo, apa kabar? Kita masih menunggu narasumber kita. Saya akan kontak kembali. Halo, udah boleh masuk di Facebook, nonton di Facebook. Ya, sekarang ya, sudah live. Oke, kita tadi baru siap. Wah, terima kasih buat teman-teman yang terus mendoakan program Suka-Sukamu Tuhan. Selamat malam Pak Hence Wawor, Wakil Sekretaris Majelis Daerah Sulawesi Tengah. Iya, kita masih menunggu narasumber kita malam hari ini. Iya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di malam ini kalau saudara lihat terputus, memang ada alat kami yang memang lagi bermasalah. Tapi saya berdoa supaya Tuhan tolong semua dan supaya ada alat yang baru ya. Oke, saya akan. Halo, halo. Iya. Saya udah ini lagi live ini di Ardi Lesmasi, tapi di jangan pakai tablet ya, pakai handphone ya. Sudah live ini, udah 10 menit. Iya, sudah 10 menit. Oh iya, enggak, yang Ardiles, cuma Ardiles masih. Yang Ardiles. Ya, kita Bapak Ibu sambil menunggu, saya akan undang dulu Om Henry Lolain ya. Oke, sudah ada sepertinya ya, masuk ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sambil menunggu. Nah, ini seperti kita akan berdoa supaya jaringan malam hari ini Om bisa diterima ya. Jadi doa. Puji Tuhan. Ya. Masih ditolak ya. Oh, ya, kita masih menunggu. Malam hari ini Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan terhubung dengan narasumber kita, orang tua kita, senior kita, pimpinan kita, Bapak Pendeta Henry Lolain dari Ambon, yang akan berbagi kebenaran firman Allah di malam hari ini. Ya, masih terhubung. Kalau bisa Om Henry, handphonenya jangan dikasih berdiri, harus kasih tidur ya, supaya bisa nyambung ya. Kita masih berharap malam hari ini, Bapak Ibu. Om Henry masih keluar tadi. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih menunggu Om Henry Lolain. Ya, ini belum bisa bacanya. Kita berharap malam hari ini Om bisa keluar dulu Om. Biasanya itu ini tidak bisa kebaca kameranya Om. Bisa keluar dulu
dan masuk lagi kembali Om. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita masih menunggu Om Henry Lolain. Om bisa keluar dulu karena di Om ya, hanya bisa baik. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sambil menunggu narasumber kita malam hari ini, Om Henry bisa keluar dulu, baru masuk dulu, lalu masuk kembali. Om minta maaf ya Om. Ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita masih menunggu narasumber kita malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan ya. Selamat malam semua yang terus menonton program Suka-Sukamu Tuhan. Malam hari ini sekali lagi minta maaf ya. Kita masih menunggu narasumber kita. Iya. Tadi sepertinya ditolak ya. Om bisa keluar dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kita terus berdoa buat Kalimantan Selatan. Kita berdoa buat Sulawesi Barat maupun Sulawesi Utara yang tadi hari ini pun kalau kita mendengar berita kabar ada beberapa yang meninggal ya. Tapi kita Tuhan tolong semuanya. Ya, saya masih menunggu ya. Oke. Saya harus ya. Haleluya. Ya. Halo. Ya. Selamat malam Om. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Terima kasih Om, kembali lagi. Ya. Kembali ada di dalam program Suka-Sukamu Tuhan, program yang sederhana, tapi saya percaya malam hari ini firman Allah tidak pernah sederhana untuk memberkati para pemirsa maupun sahabat dimanapun berada. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Om, kita ada di tahun 2021, menjelang ulang tahun GPDI yang ke-100 tahun, dan kita percaya ada pesan Tuhan yang luar biasa di malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa Om ya. Iya. Ya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini. Kami percaya kalau kembali lagi program Suka-Sukamu Tuhan bisa tayang malam hari ini bersama dengan orang tua rohani kami, Bapak Pendeta Henry Lolain dari Ambon, ingin berbagi kebenaran firman Allah, ingin berbagi sesuatu Tuhan. Kami percaya ada pesan Tuhan yang luar biasa yang kami akan terima malam hari ini. Urapi kami, urapi jaringan yang kami pakai Tuhan. Urapi para pemirsa yang menonton secara langsung maupun secara akan kembali menonton kembali. Tuhan mengurapi, ada firman yang luar biasa yang kami terima. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Om. Oke. Sepertinya terputus lagi ya. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, minta maaf ya. Kita akan mengundang kembali. Ya. Oke. Oke. Boleh Om, apa yang Tuhan taruh di tahun 2021 ini Om? Bisa berbagi dengan Selamat kita malam semua. Selamat malam. Acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya bersyukur karena memasuki tahun 2021, maka acara ini masih tetap berlangsung, eksis, amin, Om. solid, amin, Om. Dan konsisten. Ini harapan amin, yang terus kita bangun, dan saya percaya amin, bahwa Pastor Aldi sebagai host ini akan terus diberkati Tuhan. Dan amin, semangat melalui tagline dari acara ini kiranya itu mewarnai perjalanan hidup. Amin. Bagi seluruh pencinta acara Suka-Sukamu Tuhan. Masih amin, ada, masih hidup, masih sehat, masih bergerak, haleluya, masih melayani. Haleluya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Yes, salam Pantai Costa. Kita tetap semangat dan salam sehat. Bersyukur karena dapat memasuki tahun 2021. Amin. Setelah melewati tahun 2020 yang bisa saya katakan bahwa sebenarnya pergerakan dari semua aspek
pada tahun yang baru kita lalui itu hanya mungkin sekitar 8 bulan. Selebihnya kita berada pada satu situasi yang kita sama-sama tahu, pandemi COVID-19 yang kemudian melumpuhkan hampir semua aspek kehidupan, bahkan juga kepada pergerakan dari hamba-hamba Tuhan di dalam rangka melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil bagi setiap manusia. Tetapi ada unsur-unsur lain yang dipakai Tuhan, salah satunya adalah acara ini yang tetap bersemangat dan mengombarkan apa yang menjadi hati Tuhan untuk kita. Amin. Dan saya percaya tahun ini maka acara ini akan tetap berlangsung dengan baik. Itu adalah harapan dan doa. Bukan masalah kesederhanaan dari alat ini, alat-alat yang digunakan, tapi persoalan sikap hati. Dan ini yang saya ingin lebih memberikan tekanan tentang sikap hati. Karena kita tahu baru beberapa hari kita masuk pada tahun 2021, tetapi kita sekarang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jaringan yang ada di sana, kita masih menunggu pesan Tuhan yang luar biasa yang kita akan terima malam hari ini. Sikap hati loh. Sikap hati kita hari-hari ini kita akan menunggu, ya kita sambil menunggu Bapak Pendeta Henry Lolain atau Om Henry akan bergabung. Ya. Oke. Ya, boleh lanjut Om. Sebut saja beragam musibah. Seperti apa yang kita tahu bahwa kita sementara menghadapi polemik vaksinisasi yang dari segelintir orang seperti tetapi kita tetap optimis bahwa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah kita adalah upaya yang positif di dalam rangka memutuskan rantai penyebaran dari pandemi ini. Lalu kemudian kita mendapat berita tentang saudara-saudara kita yang jatuh di pesawat Sriwijaya Air pada beberapa hari yang lalu. Kemudian Sumatera, Sulawesi Barat dengan gempa berkekuatan 6, sekian skala Richter. Lalu ada tanah longsor, banjir di Manado, tanah longsor di Manado, dan tadi malam saya ada di Pulau Seram. Dan kami juga dikagetkan pada sekitar pukul 1 malam ada gempa. Tetapi itulah beragam kondisi, beragam situasi yang harus kita sikapi. Mau atau tidak, maka itu adalah satu situasi yang tidak boleh tidak kita harus hadapi. Dan kita bersyukur bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita masih dihadirkan Tuhan. Tidak sekedar dihadirkan, tapi Allah mempunyai rencana dan tujuan. Kita ada di tahun ini. Itu sebabnya saya sangat menantang kita semua supaya kita memiliki sikap hati yang konsisten dengan menghadapi situasi ini. Kalau kita melihat dari perspektif pengenapan nubuatan Alkitab, maka kita sangat jelas makin mendekati kedatangan Tuhan, itu berarti kita akan memasuki masa yang sangat sukar. Dan kesukaran, kesulitan ini adalah satu hal yang tidak bisa kita elak. Kita akan mengalami. Tidak mengecualikan karena kita adalah hamba Tuhan, adalah umat Tuhan. Betul. Tapi semua penduduk di bumi ini akan mengalami ini. Dan khusus bagi orang percaya itu adalah satu masa penampian akan menghadapi hari-hari yang sulit ini dengan konsisten mempertahankan iman kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Itu sebabnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka kita memiliki sikap hati. Sikap hati yang ada hubungan eratnya dengan Tuhan. Dan tahun ini saya memilih satu tema, yaitu moving forward in Christ. Kita terus bergerak maju di dalam koridor, yaitu di dalam Kristus.
Karena tidak ada pilihan selain hanya di dalam Kristus. Itu sebabnya ada sebuah kisah heroik yang saya ingin bagi pada hari ini dalam satu Tawarik pada pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18 atau 19 saya baca, kemudian kita akan dengar. Sekali datanglah 3 orang dari ketiga 10 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung. Dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saya ingin mengatakan tentang sikap hati dari ketiga pahlawan Daud. Yang dikatakan oleh Alkitab, mereka sedang berhadapan dengan musuh abadi, orang Filistin. Dan pada waktu itu seorang Daud, dia berada di kubu gunung pertahanan gua Adulam, dan kemudian dekat dengan tempat persembunyiannya maka kota Bethlehem yang dikenal tempat di mana Daud itu terlahir sebagai anak Isai, pengembala domba di sana, dan dia pasti tahu seluk-beluk daripada kota ini. Sejak kecil dia tahu. Itu sebabnya ada dalam ingatannya bahwa dekat pintu gerbang kota Bethlehem ada sebuah perigi yang mungkin keseharian Daud menimba air di situ untuk memenuhi kebutuhan daripada keluarganya, demikian pula memenuhi kebutuhan daripada kawanan domba peliharaannya. Jadi dia tahu persis. Dan timbul satu keinginan. Dan apa yang dikatakan oleh Daud di sini bukan sebuah perintah. Hanya spontan. Spontan kemudian keluar dari mulut seorang. Sekiranya, jadi bahasanya itu, sekiranya ada orang yang bisa membawa seteguk air dari perigi itu. Perigi yang sangat dikenal oleh Daud. Perigi yang biasa Daud sejak kecil menimba air di sana. Dan letak dari perigi itu sangat jelas. Dekat dengan pintu gerbang Bethlehem. Kita tahu bahwa pintu gerbang itu sangat penting bagi sebuah kota. Tempat di mana keluar masuknya. Dan sangat selektif orang yang memasuk pintu gerbang. Dan pada waktu itu dikuasai oleh musuh. Dalam hal ini orang-orang Filistin. Jadi Daud sangat tahu persis bahwa apa yang akan dilakukan jika memang keinginannya ini terpenuhi, itu berisiko. Berisiko. Karena pasti pintu gerbang itu dijaga ketat ya, oleh orang-orang pasukan-pasukan Filistin. Dan itu sebabnya dia tidak berharap. Dia hanya sekedar menyampaikan keinginan hatinya. Seperti dia bernostalgia tentang jernihnya, tentang manisnya daripada air yang ada di perigi itu. Dan itu kemudian pada waktu dia sedang beristirahat, dia mengucapkan itu secara spontan. Tiba-tiba ketiga pahlawan Daud itu tanpa perintah, mereka kemudian secara spontan, Alkitab mengenakan, mereka menerobos kubu pertahanan orang Filistin. Ini kata kuncinya.
menerobos. Ada sikap hidup dengan segala resiko yang mereka tahu persis. Mereka tahu persis. Dan kemudian akhirnya mereka mendapatkan air yang dimaksudkan oleh Daud. Membawanya kepada Daud. Dan Daud tidak pernah terpikir bahwa ada orang yang siap mengorbankan nyawanya untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, keinginannya. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada instruksi, tidak ada perintah di sini. Hanya sekedar satu ucapan, sekiranya aku bisa minum air dari sumur yang ada di dekat pintu gerbang Bethlehem. Saudara-saudara, tetapi para pahlawan Daud ini melakukan itu. Dan Alkitab mengatakan pada waktu mereka membawa itu, Daud kemudian mengatakan, tidak layak, tidak pantas, aku akan meminum air ini. Walaupun itu pun adalah satu keinginan dari Daud, tapi tidak pantas. Karena Daud tahu persis bahwa apa yang dilakukan oleh ketiga pahlawan ini mengandung resiko. Dan resikonya adalah mengorbankan nyawanya. Dan dia tidak meminum, dia mempersembahkan itu sebagai korban kepada Tuhan. Jadi saya kira itu adalah satu sikap hati yang konsisten, sikap hati yang sangat yakin dalam rangka menyenangkan tuannya, atasannya, menyenangkan atasannya. Maka saya kira itulah sebenarnya yang menjadi keinginan Allah dari kita sebagai orang percaya. Sikap hati yang terus konsisten untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan Tuhan tahu keputusan yang akan diambil itu seringkali beresiko. Dan firman Allah selalu mengatakan bahwa dalam hubungan kita, tanggung jawab kita di dalam melayani Tuhan, teladan daripada pelayanan itu adalah teladan Kristus, yaitu mengorbankan nyawanya untuk kita. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga siap mengorbankan nyawanya kepada untuk jiwa-jiwa. Itu kata firman Allah. Jadi teladan itu, sikap hati itu yang harus mewarnai. Dan kita tahu bahwa dalam prinsip domba dan gembala, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik adalah yang rela menyerahkan nyawanya untuk para domba-dombanya. Ada prinsip di sini. Satu gembala, satu kawanan domba. Dan gembala ini bertanggung jawab untuk keselamatan para domba yang dijaganya, yang dipercayakan kepadanya. Maka kita lihat di sini betapa penting arti dari pelayanan. Dalam perspektif ini saya ingin katakan bahwa pelayanan itu identik dengan rela menyerahkan nyawa kita untuk tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Supaya kita akan terus bergerak dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kalau Allah bekerja tidak berdasarkan situasi, kondisi, tapi mengatasi situasi, mengatasi kondisi. Gereja tidak boleh terperangkap, terjerat dengan satu situasi. Kita harus berani mengambil sikap, yaitu mengatasi situasi. Berani mengambil sikap untuk menerobos. Dan kita lihat apa juga yang dilakukan oleh Abraham. Kita kenal Kejadian pasal 22. Bahwa Abraham memiliki sikap hati yang luar biasa. Seperti apa yang difirmankan Allah itu yang dia lakukan. Dan konsekuensinya sudah jelas. Anakmu yang tunggal itu harus dipersembahkan. Tapi kita lihat di sini bahwa seorang Abraham, dia memiliki sikap konsisten, sikap hati yang konsisten. Dia melakukan seperti apa yang perintah Tuhan. Dan kita lihat dalam kisah daripada ke Gunung Moria itu sangat jelas. Bahwa pada waktu dia meninggalkan para bujang yang mengangkat seluruh peralatan korban itu, dia katakan, kamu tinggal di sini. Kami akan pergi sembayang di atas bukit itu. Dan kami, nah ini, dan ini kalimat yang saya berikan tekanan. Kami akan kembali lagi di sini. Nah, dia tahu bahwa sebenarnya yang akan kembali tinggal dia adalah Abraham.
Dia tidak menggunakan kata kami akan pergi ke gunung itu dan saya akan kembali lagi di sini menemui Anda. Dan kita lihat dalam percakapan selanjutnya, pada waktu tinggal Abraham dengan Ishak, maka Ishak bertanya, semua perlengkapan untuk pengorbanan itu sudah ada. Sekarang, manakah domba yang akan dikorbankan itu? Apa yang dikatakan oleh Abraham? Ini yang saya katakan sikap hati. Perkataan dari Ishak itu telah menyayat hati. Karena ini menyangkut seluruh aspek kehidupan. Ini menyangkut pengorbanan pada level tertinggi. Totalitas. Saudara ya. Bahwa anaknya yang tunggal. Dan ini bukan satu pengorbanan yang sembarang. Tapi apa yang dikatakan oleh seorang Abraham? Saya kembali kepada istilah sikap hati yang konsisten terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan dia mengatakan, hai anakku, Tuhan akan menyediakan. Yehova Yireh. Dia yakin, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa cerita lanjut. Konsistensi daripada sikap hati hati dari seorang Abraham itu terjadi. Dia pulang bersama anaknya. Dan anaknya tidak dikorbankan. Seperti apa yang diucapkan sikap hati. Konsisten. Apapun masalah. Allah bisa mengatasi masalah. Allah tidak dibatasi dengan masalah. Tapi justru mengatasi masalah. Kita memiliki Allah yang seperti itu. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun di mana kita harus memiliki sikap hati yang mampu menerobos situasi apapun. Karena kita percaya jika kita yakin akan perkataan Allah, maka kita yakin bahwa Allah akan berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Saya memberikan satu kesimpulan, ya, adalah sangat bijaksana. Kita menghadapi pergumulan hidup seberat apapun pada tahun yang kita akan jalani ke depan. Jangan mendengar kata orang, tapi mendengar kata Tuhan. Dan dia mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun terobosan. Manakala kita memiliki sikap hati yang konsisten, bahwa Allah kita pasti akan menolong, memberkati kita, sesulit apapun situasi dan keadaan hadapi. Saya mengakhiri juga, kita baru selesai menyelesaikan Natal. Kita tahu ada kisah unik lagi di situ. Satu prestasi rohani yang luar biasa yang dilakukan oleh Maria. Dan dia mengatakan bahwa apakah mungkin ini akan terjadi? Saudara-saudara. Tapi seiring dengan dialog, dan itu berakhir dengan, saya katakan sangat bijaksana. Bahwa seorang Maria lebih percaya apa yang dikatakan Tuhan. Daripada apa yang selama ini dia berpikir membatasi dia. Jadilah padaku seperti apa perkataanmu itu. Saya percaya firman Allah akan menjadi landasan utama. Firman Allah akan menjadi dorongan utama. Firman Allah yang akan membangun sikap hati kita untuk tetap konsisten. Melakukan panggilan Allah. Dan kalau itu kita lakukan, saya percaya akan ada terobosan. Generasi penerobos dibutuhkan Allah. Dan Andalah adalah generasi itu. Saudara Adi juga adalah generasi itu. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati beserta dengan kita. Haleluya. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya malam hari ini dan komen-komen sangat hari ini, bagaimana sikap hati ini memang gampang-gampang sulit. Ya kan? Tapi untuk berbicara konsisten dengan situasi hari-hari ini, memang seringkali keadaan situasi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Tapi ketika kita punya tadi, jangan dengar kata orang, tapi dengar kata firman. Ketika kita percaya apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kita percaya firman Allah sedang digenapi. Dan saya percaya bahwa kita pun akan tetap menjaga sikap hati kita
untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tadi saya dengar Om bagaimana Om bahas tentang seorang Abraham, ya, ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya yang sekian lama, dia tunggu untuk bisa hadir dalam kehidupan dia. Tetapi ketika dia hadir, Ishak hadir dan Tuhan meminta untuk mempersembahkan. Tetapi ada satu kata yang harus tertanam, perkataan positif ya Om, bahwa ketika dia berkata kepada pengerja atau bujangnya, kami akan pergi dan kami akan kembali. Artinya perkataan iman ya. Ya, oke. Jadi apa? Ya. Itu karena kalau tidak didasari dengan iman, dia tidak bisa melihat, dia tidak melihat apa yang saya katakan terobosan, kemampuan untuk menerobos, melihat akhir daripada segala situasi. Dan pasti akhir situasi itu yang dari pihak Allah, pasti itu yang terbaik. Sehingga dia mengatakan, kami akan pergi berdoa. Ya, dan kami akan kembali lagi di sini. Nah itu. Oh, jadi bagaimana sikap hati seorang Abraham, dia percaya ya, dia benar-benar ketika dia tidak bisa, egonya dia bilang, Tuhan bisa aja ya kan, sudah sekian lama egonya mulai timbul, Tuhan waduh sekian lama saya kok di Tuhan minta, tapi karena dia menyerahkan sikap hati dia kepada Tuhan, sehingga bagi Allah tidak ada yang mustahil. Om, saya boleh bertanya lagi Om? Ya, dengan situasi yang kita ada di tahun 2021, tak kerasa 16 hari kita ada di tahun ini, ada kurang lebih 305, maaf, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata terputus. Saya akan bertanya dengan narasumber kita, jaringan. Ya, saya harus menyapa, saya akan bertanya. Saya menyapa ada Kalisa, Kalisa yang ada, Tuhan terus memberi kekuatan. Iya, ada siapa semua yang sedang menonton, Yopi, Kekung, Tuhan berkati ya. Kita kan sebelum saya akan mengundang narasumber kita kembali. Bisa Om? Oke. Ya. Iya, ya, Om, ini kan saya katakan bahwa di tahun 2021 ini, di awal tahun, saya katakan di awal tahun kita dihebohkan dengan Sriwijaya. Ada di Kalsel banjir, di Sumatera, Sulawesi Barat, gempa di Manado hari ini. Membuat bagaimana sikap hati anak-anak Tuhan hari-hari ini Om? Ya, dengan ada banyak orang bertanya, waduh, sepertinya Mazmur 91 itu ada yang bertanya, bagaimana dengan sikap kita untuk melihat kondisi hari-hari ini, Om? Pandangan Om? Iya, jadi jelas kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu hal yang wajar, normal, dan kemanusiaan kita lebih dominan dalam hal ini. Tapi saya ingin kembali untuk menekankan mana seorang Abraham berada pada level tertinggi dari sikap hati yang tidak tergoyahkan. Dia sangat yakin. Tadi kita sudah sepakat dengan Pastor Aldi, iman yang membuat itu. Iman yang melakukan itu. Dan kalau tidak ada iman, maka dia tidak mampu menerobos apa yang dibalik daripada persoalan yang dihadapi. Dia mampu melihat bahwa ada pertolongan Allah. Dia mampu melihat bahwa Tuhan adalah Yehova Yireh. Dia sangat yakin, dan itulah sikap hati yang harus mewarnai dan kita pertahankan. Karena kalau kita lihat gejolak, kita lihat masalah, kita lihat persoalan, kita pasti akan bimbang. Tetapi konsistensi dari sikap hati yang beriman, saya boleh tambahkan itu yang membuat kita akan tetap yakin bahwa akhir dari segala tujuan Allah adalah pertolongan yang ajaib, kuasa yang ajaib. Itu sebabnya saya tadi mengunci dengan
tahun ini saya pastikan adalah tahun kemenangan, tahun mujizat, Amin. tahun keajaiban. Yes. Dan jika sikap hati itu kita tidak berubah, masalah itu tidak akan bisa terlak. Saya selalu mengatakan Allah tidak mengecualikan karena kita hamba Tuhan, karena kita orang percaya, tapi kita menghadapi seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi yang membedakan kita adalah sikap hati kita. Konsistensi terhadap iman yang kita percayai, itulah yang akan mampu menerobos, melihat jauh ke depan. Apa yang akan dilakukan Allah. Itu yang saya katakan tadi pada awal kisah heroik itu, bahwa pahlawan-pahlawan Daud mampu menerobos. Ada kata menerobos di situ. Melihat akhir daripada tujuan pelayanan mereka, pasti ada pertolongan Allah. Nah, itulah yang harus kita yakini. Kita betul kita cemas, kita khawatir. Kemanusiaan kita berkata demikian. Tapi iman kita berkata lain. Iman mengatasi segala sesuatu yang pada level kemanusiaan terbatas, yang tidak mungkin. Tapi level Allah, level yang kita harapkan, konsistensi sikap hati kita, itulah seperti Abraham. Dia tidak pernah goyah. Walaupun pun dia tahu resiko daripada keputusan untuk dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pasti ada akhir yang baik. Akhir yang baik. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya malam hari ini bagaimana sikap hati kita, iman kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi yang sedang. Saya saudara, walaupun hari ini kita katakan bahwa kita ada pun yang hanya bisa ibadah secara online, kami kurang lebih hampir 11 bulan belum bisa beribadah. Tapi bagaimana sikap hati kita hari-hari ini, benar-benar iman kita terus benar-benar seperti Abraham ketika dia menunggu Ishak cukup lama, ketika Tuhan memberikan satu janji kurang lebih 25 tahun dia menunggu sampai dia menerima janji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, dengan situasi hari-hari ini tidak akan pernah tinggalkan Tuhan, tidak akan pernah jauh dengan Tuhan. Tapi sikap hati saudara dengan saya hari-hari ini benar-benar melekat di hadapan Tuhan. Om, sebelum statement terakhir hari ini buat kami anak-anak muda, maupun saya merasa Om adalah senior pimpinan saya di gereja kita, bagaimana sikap hati kita untuk ke depan ini menjelang GPD generasi yang ada, bahwa kita tahu gereja kita untuk bisa masukkan bahwa beberapa bulan ke depan gereja kita akan genap 100 abad atau 100 tahun. Bagaimana dua keluarga punya sikap hati ketika mereka tangkap pekerjaan Roh Kudus, sehingga mereka tidak tahu ini Indonesia, mereka datang ke Indonesia, dan kita bersyukur salah bisa diralat Om, kurang lebih 17-18 ribu gereja yang ada di Indonesia, dan ada beberapa benua negara yang ada GPD bisa dari dua keluarga ini. Untuk kita menjelang 1 abad dan setelah 1 abad, apa yang harus kami anak-anak muda maupun kita sama-sama keluarga besar GPD untuk lakukan supaya ada hal-hal yang besar terjadi Om? Iya. Jadi kembali kepada sikap hati. Karena sikap hati ini masalah individu, masalah pribadi. Betul. Dan kita yakin keterlibatan setiap pribadi di dalam kehadirannya di dalam organisasi Gereja Pentakosta di Indonesia yang tahun ini akan merayakan usia seabad, setahun. Maka perlu dijembatani, ada kesinambungan. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Semangat yang telah diletakkan oleh pendahulu, mulai dari pionir dan generasi sesudah pionir, dan kemudian kita akan memasuki setelah 100 tahun, mesti ada kelanjutan. Kita tidak boleh putus. Semangat itu tidak boleh putus. Situasi berubah. Kita memiliki strategi yang bisa berubah. Tapi semangat itu tidak boleh putus. Apa itu semangat itu? Yaitu semangat yang menjiwai, semangat yang terus secara konsisten untuk melakukan panggilan Allah,
di dalam rangka Amen. memenangkan dunia ini bagi kerajaan Allah. Itu semangat, itu kobaran Amen. yang telah diletakkan oleh para pendahulu kita, pendiri kita. Dan ini perlu dijembatani oleh generasi ini kepada generasi yang Amen. akan datang, supaya ini Amen. tidak akan pudar, supaya roh kita terus berkobar, tidak boleh padam. Paulus mengatakan flame of to flame, artinya seperti kipas angin yang terus ditiup sehingga api itu terus berkobar. Jangan akhirnya api itu padam. Kita lihat secara simbolik gereja kita menyelenggarakan kirab obor sebanyak inti. Jadi inti daripada kirab itu sebenarnya itu adalah mengobarkan terus api itu dari generasi ke generasi, dan itu akan terus dan tidak boleh terus. Peringatan secara seremonial 100 tahun yang kita akan lakukan nanti pada tahun ini, baik secara nasional yang akan diadakan di Bali maupun yang akan diadakan oleh daerah-daerah pada tahun ini, saya kira itu adalah satu bentuk simbolik yang tidak sekedar hanya bentuk simbolik, tetapi justru akan seperti tadi yang diharapkan oleh seorang Aldi, masih sebagai generasi penerus, dan Andalah yang harus melanjutkan itu. Kobaran api ini tidak boleh padam. Kobaran api ini harus terus kita kobarkan. Dan saya kira semangat inilah yang akan selalu memberikan kita sikap hati. Sikap hati mencintai Tuhan, mencintai gereja kita, dan mencintai generasi kepada generasi. Dan saya yakin pasti ada akhir yang baik. Dan kita tidak harus pesimis. Bagi saya tetap optimis. Tuhan ada di dalam gereja kita. Kita tetap optimis. Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Karena itu janji Allah. Apa yang dilakukan Allah yang terakhir tidak meringankan, mengecilkan arti daripada anggur yang terakhir, hujan yang terakhir, itu jauh lebih baik. Dan saya berharap bahwa keadaan yang lebih baik itu akan memberi warna tersendiri pada generasi yang akan mengambil tongkat estafet di kemudian hari. Jayalah GPDI, bravo GPDI, karena Tuhan berserta dengan kita. Semangat, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya keluarga besar GPDI dimanapun berada, kita terus bersatu hati, bergandengan tangan, menjelang 1 abad. Obor Pantekosta saat ini ada di Provinsi Gorontalo, 2 hari lagi akan masuk Sulawesi Utara. Saya percaya bukan hanya sekedar obor, tetapi tadi semangat itu tidak akan pudar dalam kehidupan kita untuk terus melayani, untuk mengerjakan apapun yang Tuhan sampaikan. Saya percaya kita akan berdoa sebentar untuk setiap daerah-daerah yang mengalami bencana, maupun yang ada di Kalimantan Selatan, maupun yang ada di Sulawesi Barat, maupun yang ada di Manado. Dan kita terus berdoa buat acara ulang tahun GPDI 1 abad yang akan dilaksanakan di Bali bulan Maret. Kita rindu apa yang pernah terjadi tempo dulu akan terjadi kuasa yang sama, yang lebih dahsyat. Dan kita percaya ada hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat karya Allah yang terjadi, bukan hanya sekedar satu kumpulan, tetapi saya percaya seperti orang tua rohani kita berkata, GPD akan maju karena ada api Roh Kudus selalu menyertai kita. Saya minta Om boleh bisa berdoa kita dengan pokok doa kita tadi. Puji Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Kepala Gereja Tuhan kami yang telah mendirikan gerejamu, kokoh perkasa di bumi ini, kami sangat muliakan Engkau bahwa api ini terus menyala, berkobar, tidak akan padam dari generasi kepada generasi. Kami yakin urapan Allah Roh Kudus akan makin dahsyat bekerja di dalam gereja kami.
pakailah semua hamba-hambamu, umat-umatmu menjadi alat yang ajaib di dalam tanganmu. Dan kami akan melihat satu pekerjaan yang jauh lebih dahsyat, lebih hebat, spektakuler yang akan dilakukan. Perayaan yang akan dilakukan di Bali kami serahkan ke dalam tanganmu. Majelis pusat, panitia penyelenggara, seluruh peserta, Tuhan kiranya akan menolong. Dan kami yakin acara itu akan berlangsung dengan baik. Karena Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, yang akan melakukan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pelaksanaan yang akan dilakukan di daerah-daerah. Kami yakin Tuhan menolong majelis daerah, jemaat-jemaat lokal. Tuhan pasti memberkati. Kuasa-Mu Tuhan akan bekerja. Api ini akan terus menyala, merata di seluruh pelosok tanah air, terpancar ke seluruh mancanegara, dan gereja kami bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih pelaksanaan kirab obor yang sedang berlangsung dan kemudian akan kembali ke Pulau Bali. Tuhan tolong sehingga tidak hanya sekedar suatu prosesi seremonial, tapi semangat api Pantai Kosa itu akan terus menyala, berkobar di seluruh hamba-hambamu dan umat-umatmu. Terima kasih banyak, karena Tuhan begitu ajaib. Tuhan, kami merasa berbeban untuk berdoa bagi bangsa kami. Tuhan tolong pemerintah kami dalam upaya memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memberkati, hikmat-Mu akan menyertai di dalam kepentingan seluruh bangsa kami, khususnya masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami percaya Tuhan selalu akan menolong. Berbagai musibah yang sedang dialami keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih akibat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air pada beberapa hari yang lalu, beri kekuatan dan penghiburan seluruh elemen yang bertanggung jawab di dalam penyelesaian mencari segala sesuatu yang terkait dengan peristiwa ini. Tuhan tolong campur tangan semua. Tuhan memberkati kekasih-kekasih di Jawa yang sedang mengalami korban karena tanah longsor. Saudara-saudara kami di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Utara, bencana longsor dan banjir. Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menolong, memberikan ketabahan, damai sejahtera-Mu akan menaungi mereka, sehingga mereka akan terus berada di dalam pertolongan dan keajaiban-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara yang ada di Sulawesi Barat, yang mengalami gempa. Kami percaya keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Pemerintah yang bertanggung, seluruh masyarakat, elemen yang bertanggung jawab, Tuhan tolong, sehingga semua musibah yang dialami itu akan dapat teratasi, terselesaikan. Terima kasih banyak. Beragam musibah, beragam persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Tapi Engkaulah Tuhan, kepadamu kami taruh dan berharap. Kami sangat bersyukur karena kami terkasih Bapa dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kasih Tuhan yang luar biasa terus ada. Kita terus berdoa buat gereja kita. Kita sudah berdoa mulai ketua majelis pusat kita, majelis daerah, para hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun berada. Kita percaya bahwa waktu yang singkat ini kita terus menjaga hati kita untuk terus berkenan di mata Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung program ini. Ya, sekali lagi minta maaf dengan alat kami terbatas ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah terbatas. Dukung terus program ini untuk dapat menjadi berkat ya. Sekali lagi alat-alat yang kami akan gunakan ya, Bapak Ibu Saudara, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya menyapa semua yang terus menonton. Ada Pak Silas Siluptorus, ada
Ibu Yeni, ada Tante Lince, ada Ibu Deiska Rorong, Pak Denny Kembuan, Melisa Sepang, Oma Keti. Ya, kita masih mengundang. Ya, kita akan mengundang. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jaringannya. Oke, Om. Ya, sekali lagi Om, maaf jaringan tadi memang kita terputus, tapi saya percaya kita sudah berdoa buat gereja kita sudah berdoa bagi bangsa kita percaya di ulang tahun GPDI 100 tahun ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Dan sekali lagi terima kasih Om, dengan kesibukan Om bisa ada di program ini, dan doakan terus program ini Om untuk dapat bisa menjadi berkat. Sekecil apapun saya pegang firman Allah Kolose 3 berkata, kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Terima kasih Om, selamat malam. Haleluya. Selamat, puji Tuhan. Tuhan berkati. Salam, ya. Salam buat Tante. Ya. Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya malam hari ini kita diberkati dengan luar biasa. Sikap hati kita hari-hari ini memang membuat banyak orang membuat kekhawatiran itu manusia, ketakutan itu manusia, tapi jangan pernah kita tinggal dalam kekhawatiran, jangan pernah kita tinggal dengan ketakutan. Tapi bagaimana kita melihat sikap? Saya merenungkan tadi ketika kita tahu bahwa ketika Abraham tadi dia menerima janji Tuhan itu genap 100 tahun bahwa lahirnya Ishak. Saya percaya GPD di 100 tahun akan ke depan akan ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara. Dukunglah program Suka-Sukamu Tuhan. Bapak Ibu yang membantu kami tidak apa-apa, terbuka juga ya. Ya, saya percaya untuk alat-alat kami, tapi saya percaya pertama saudara terus berdoa. Saya percaya itu memberkati kami. Saya percaya program ini bisa ada semua karena berkat doa teman-teman, sahabat dimanapun berada. Dukung terus program ini untuk dapat menjadi berkat ya. Besok malam kita akan ada program Suka-Sukamu Tuhan di hari Minggu malam dengan pembicara Bapak Pendeta Yafet dari Amerika Serikat yang akan menjadi pembicara kita pada acara program Suka-Sukamu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, program Suka-Sukamu Tuhan akan minggu depan akan tampil pagi jam 9 pagi ya sampai jam 10, baru di siang hari jam 13 sampai 30 akan tampil dengan anak saya menjadi narasumber, dan malamnya Emma menjadi host, dan malamnya kita akan kembali dalam program Suka-Sukamu Tuhan di jam 8. Tapi tiap hari Senin kita tidak tayang karena ada program Pantekostaeran lah. Tapi di hari Senin besok kita akan punya narasumber dari Medan dalam program program Suka-Sukamu Tuhan di pagi hari dengan pembicara Bapak Pendeta John Romagit. Ya, baru hari Selasa pun kita akan punya narasumber Bapak Pendeta Edi Lumintang, dan malam Selasa kita akan punya narasumber Bapak Pendeta Eliza dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Sekali lagi saya pribadi memohon maaf kalau ada kekurangan dalam jaringan alat-alat kami sehingga ada beberapa gambar yang terputus. Tapi saya percaya setiap firman Allah yang kita dengar tidak akan pernah terputus. Dan saya percaya Manado diberkati oleh Tuhan. Kita sudah berdoa buat Manado, kita sudah berdoa buat Sulawesi Barat, kita berdoa buat Jawa Barat, ada beberapa yang terjadi longsor. Kita sudah berdoa buat Kalimantan Selatan, kita berdoa keluarga yang ditinggalkan ketika kecelakaan pesawat Sriwijaya. Tuhan tolong. Dan kita terus berdoa buat Indonesia. Indonesia terus ada dalam hati Tuhan. Saya Pastor Aldi Masih akan pamit undur diri dalam program malam hari ini. Sampai jumpa besok malam bersama saya Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Yesus adalah satu-satulah penolong hidup kita. Haleluya. Amin.